Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kanal Venus Forum. Yang pada kesempatan ini saya pikir kita kedatangan sosok tokoh politik yang luar biasa bagi kami, yaitu Bung Ical Supyadi. Mana kabarnya Bung Ical? Baik Pak Yus, terima kasih sudah mengundang Bung saya. Ical ini dia aktivis pemilu dan demokrasi internasional. Setahu saya, Bung Ical ini pernah jadi presiden Hanvel, Ya. itu yang base campnya di Taiwan. Dan hari ini dia sebagai sekjen Asia Democratic Network. Saya pikir kita beruntung kedatangan sosok seperti Bung Ical ini. Tentu pembicaraan kita pada kali ini adalah pembicaraan politik melalui pemilu dan demokrasi yang agak lebih luas sedikit lah. Ya tentu kita ingin tahu sederhana saja apa sih bedanya pemilu Indonesia dengan pemilu negara luar, kan kira-kira kan? Itu juga saya pikir banyak yang tidak tahu. Iya. Ketika kita ribut-ribut misalnya KPU di advokat tidak di advokat, emang di luar negeri kayak apa sih? Kita juga perlu tahu kan gitu. Atau misalnya pemilu kita yang rame-rame tertutup terbuka, emang di negara lain seperti apa gitu loh? Nah, saya pikir ini apa dasar memang. Tapi terkadang ini menjadi pengetahuan yang luput. Nah, sehingga kemudian sepakat kita Republik Indonesia tidak bisa juga misalnya memplagiat ataupun mengadopsi satu sistem utuh di bawah Indonesia dari negara manapun. Tapi tentu ada rujukan-rujukan dasar kan? Rujukan dasar pemilu kayak apa rujukan dasarnya? Artinya kemudian ketika kita tidak masuk ke rujukan dasar itu, ya sangat mungkin kemudian juga acak-acakan. Nah, saya ingin mengawali dari hal yang sangat sederhana, sistem pemilu. Ya. Nah, yang ini di negara lain, yang nggak apa sebutkan beberapa negara, kayak Indonesia nggak sistemnya, Ya. terbuka, tertutup, mengalami berbagai macam perubahan, kemudian juga setiap 5 tahun sekali berubah, setiap 5 tahun sekali ribut undang-undang pemilu. Nah, saya pikir pemirsa saya pikir menarik ini untuk diketahui oleh teman-teman sobat-sobat Venus Forum. Mana Bung Ical? Ya, terima kasih Bung Yus atas undangannya, dan juga selamat pagi, siang, sore, malam kepada para pemirsa yang ada di channel online. Saya mulai mungkin dari klarifikasi dulu. Okay. Saya aktivis demokrasi dan HAM, bukan aktivis politik. Oke. Meskipun politik sangat dekat sekali dengan demokrasi dan HAM. Dan tentunya wajah demokrasi dan HAM itu biasanya dipengaruhi oleh sirkulasi atau dinamika politik yang ada. Lalu saya puji dulu nih Kang Yus nih, ini inisiatif sederhana, mulai dari sebuah organisasi yang sifatnya multisektoral, tapi sudah mulai mengangkat isu-isu demokrasi. Nah, ini apresiasi untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan promosi dulu ya, nonton terus, stay tune ya. Jadi kalau produksi pertamanya ini mungkin kurang sempurna, banyak-banyak perlu diperbaiki, Kita perbaikilah. terus perbaiki. Tapi harapan saya yang penting yang nonton banyak, temanya jelas, dan juga cukup informatif dan edukatif. Mantap. Langsung saya masuk kepada respon pertama ya Bung ya. Ya. Soal sistem pemilu di Indonesia. Ya, memang Indonesia dalam 5 pemilu terakhir itu dia selalu banyak dinamika. Pasca reformasi berarti ya? Pasca reformasi. Ya, pasti juga bukan informasi baru, tapi kita ketahui setiap pemilu pasti bergantung kepada revisi undang-undang. Dan hampir setiap pemilu itu dirubah undang-undangnya. Makanya saya nggak pernah mau masuk jadi KPU, Pak. Bagaimana KPU ini dibilang stres mungkin saya. Dia menjalankan undang-undang yang umurnya kurang dari setahun. Betul. Jadi itu setengah magic lah. Padahal kalau kita lihat, kita bandingkan saja dengan negara-negara tetangga di Asia, itu dia memiliki kepastian hukum, undang-undang. Dan hampir nyaris tidak berubah selama 10, 20, 30 tahun terakhir. Negara mana? Contohnya negara mana itu? Ya kalau kita di Hampir semua Asia, negara Asia, Pak ya? kalau di seluruh negara Asia, tahulah sejauh Pasifik itu Jepang, dan Timor Leste, Papua New Guinea, lalu sampai ke perbatasan Timur Tengah sampai Afghanistan. Itu stabil undang-undangnya, tidak pernah berubah. Jadi terjadi pematangan
pematangan Ajeg ya, ajeg. Iya, ajeg. Ada pematangan administratif, pematangan profesionalisme, apa tuh tentang apa sih SDM-nya dan juga pemahaman masyarakatnya clear. Jadi seperti kita berputar dari kecil tidak tahu menjadi tahu dan matang dan seterusnya hingga mencapai maturity atau kedewasaan dalam berpolitik, kedewasaan dalam berdemokrasi, khususnya kedewasaan kematangan dalam memilih. Nah, yang kita lihat di Indonesia tidak seperti itu. Entah gimana ceritanya, sistem tiba-tiba dirubah dari tertutup proporsional menjadi proporsional terbuka. Lalu ada pemilu presiden langsung. Sekarang mau tertutup lagi? Pilkada langsung. Lalu belum tuntas disempurnakan, tiba-tiba sudah ada usulan-usulan lagi untuk tertutup kembali. Atau bahkan pilkada yang yang dipilih langsung gitu. Atau tidak dipilih langsung. Jadi sepertinya masyarakat tidak mencapai sebuah kedewasaan, sehingga situ juga mungkin salah satunya menjadi sebab masyarakat yang oportunistik. Nah, di situ kita bisa menggambarkan bahwa trial and error-nya sangat kental sekali. Ya pastinya para pembuat kebijakan memiliki hitungan-hitungan sendiri, kan hitungan rakyat dengan hitungan politisi kan beda. Kalau hitungan politisi kan mana yang bisa mengamankan dapilnya, mana yang bisa meraih kursi cukup banyak dan lain sebagainya, itulah yang menjadi pilihan utamanya. Dan sayangnya kita belum bisa mengunci sistem pemilu apa yang tepat untuk Indonesia. Oke, ini kita bicara yang sedang ramai diperbincangkan oleh banyak pihak, terutama aktor-aktor politik di Republik ini. Ini kita akan kembali memilih DPRD, memilih bupati, gubernur itu oleh DPRD. Bahkan mungkin bisa merembes juga, melebar ke presiden. Nanti misalnya tertutup lagi, milih partai. Nah, kalau boleh komparasi beberapa negara, itu sekarang itu kebanyakan terbuka tertutup. Jadi ini sebenarnya bukan masalah terbuka tertutup ya, Oke. Saat itu dibilang terbuka, itu karena memang bagian dari paket-paket desentralisasi atau apa sih nama itu kalau desentralisasi itu ya, otonomi daerah. Di situ dibuka ruang selebar-lebarnya bagi pemilih atau masyarakat menentukan pilihannya. Tentunya kalau dikomparasi banyak negara-negara di Asia yang tidak memiliki privilege seperti itu. Biasanya mereka langsung, gitu kan. Misalkan kayak di Thailand, itu hanya ada beberapa provinsi saja ya yang memiliki status khusus kayak di Bangkok dengan di Chiang Mai. Itu hanya 2 provinsi ini saja yang dilakukan pemilihan langsung oleh rakyatnya, oleh citizen. Atau mungkin di beberapa negara kayak mayor di Gwangju. Itu termasuk memilih parlemen? Semuanya langsung. Semuanya ya? Kalau di Thailand pemilih parlemen langsung. Tapi karena dia tidak punya presiden, maka dia melakukan sistem pemilihan di DPR untuk memilih perdana menterinya. Untuk memilih perdana menteri DPR. Tapi selebihnya, misalnya kalau kita membandingkan satu negara kecil saja, kayak di Timor Leste, tetangga kita ini, itu dari presiden langsung, parlemen langsung, munisipio atau wali kota, calon wali kota, itu nanti akan langsung, bahkan sampai ke distrik, sampai ke desa, itu nanti akan langsung. Pemilihan langsung? Iya. Jadi saya nggak tahu nih logikanya di mana ketika negara kecil mau bereksperimen untuk direct election, atau mungkin banyak negara-negara yang sudah mengaplikasikan direct demokrasi, tapi kok kita sudah mulai melihat mempertimbangkan kembali untuk resetting apa yang sudah kita miliki sekarang. Alasannya mungkin biaya, tapi bagi saya melihat kalau kami masyarakat sipil itu melihatnya gini, Kang Yus. Yang ada saja belum dimaksimalkan secara belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya yang ada, bukan biaya yang ada. Artinya pendewasaan masyarakatnya. Jadi kalau dituding mahal hanya dari aspek pembiayaan APBN atau APBD, lalu maraknya kecurangan, penyuapan atau yang bisa dikatakan korupsi pemilu, ternyata kan memang belum dimanfaatkan misalkan election manajemen efisiensi, ya kan, dengan banyaknya penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan lain sebagainya.
tapi pendewasaan terhadap masyarakatnya tidak diutamakan. Padahal itu ketika paket itu muncul, sebenarnya kalau dulu itu paket itu misalkan direct election itu muncul, sebenarnya sudah ada diikuti dengan program-program pendewasaan masyarakat, civic education, voter education, terusnya fungsi-fungsi transparansi yang cukup, sehingga sebuah pemilu itu menjadi sebuah proses yang semakin baik lagi dari tahun ke tahunnya. Tapi yang kita saksikan sekarang itu sepertinya kayak perang secara terbuka, secara brutal. Jadi kalau saya pastikan di Indonesia ini tidak perlu, Bung, kandidat yang pintar, yang berintegrasi, berintegritas, lalu memiliki visi, maju, sayang rakyat, pro rakyat, itu tidak perlu. Dan mungkin kalau ada yang kayak gini, sepertinya tidak terpilih. Karena ternyata yang laku di pasaran politik Indonesia itu siapa yang duitnya paling banyak, siapa yang paling dekat dengan aparat, siapa yang paling kuat bisa menguasai struktur atau mesin-mesin birokrasi, lalu siapa yang bisa menyuguhkan gimmick atau souvenir atau insentif buat rakyat dalam bentuk amplop-amplop. Ini tentu kan gini, kita kan harus mengambil konklusi perspektif. Gitu. Ya. Ini bukan absolut konklusi, tapi kita perspektifnya. Kira-kira kalau kita kan harus milih, terbuka atau tertutup sih? Yang kira-kira paling paling mending lah kira-kira dalam konteks demokrasi, terutama Indonesia. Jadi kalau ada pilihan yang paling buruk, maka pilihan-pilihan yang terbaik lah, meskipun terbaik itu masih buruk sekarang. Jadi kalau bagi saya atau masyarakat sipil atau orang yang benar-benar paham tentang konsep pembangunan masyarakat civil society dan juga terbuka lebih baik. Tapi jangan terbuka dibiarkan menjadi perang bubat atau perang brutal. Tapi sudah disisipi atau diikuti dengan program-program pendewasaan rakyat, penguatan election management bodies atau penyelenggara pemilu, terus kredibilitas dari pengawas pemilunya sendiri. Seluruh pihak-pihak yang terkait itu semua sudah harus diprofesionalisasikan. Dan tentunya untuk itu kita butuh seorang pemimpin negara yang baik, yang tidak mudah terpancing untuk menggunakan kekuatan-kekuatan politik, pengaruhnya untuk memenangkan apa yang menjadi tujuan politiknya. Saya melangkah ke hal yang sederhana berikutnya. Seringkali kemudian anggaran dikambing hitamkan dalam merubah sistem pemilu, bentuk pemilu. Nah, ini kemahalan, ini murah, ini ketinggian, ini pemborosan, macam-macam. Nah, sampai minum ya? Saya sempat mengkalkulasi, walaupun ya kasar lah kira-kira. Dari anggaran pemilu yang Indonesia yang saya pahami, itu anggaran yang paling besar itu untuk struktur penyelenggara pemilu. Karena ada 3 hal yang menjadi poin. Yang pertama adalah obesitas penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, DKPP ada 3. Yang kedua, struktur penyelenggara permanen sampai tingkat kabupaten kota. Minimal 2 KPU dan Bawaslu. Gitu loh. Dan yang ketiga adalah banyaknya juga orang. Di TPS ada 7, di kecamatan 5. Ya wajar, duit pemilu anggarannya habis, belum pemeliharaan kantor, ASN di situ, gitu loh. Honorarium untuk honorer, ini banyak sekali, Pak. Anggaran tersedot oleh struktur penyelenggara pemilu. Nah, saya ingin tanya, negara lain kayak gimana sih penyelenggara pemilu? Ya contoh beberapa negara saja yang kemudian supaya kita bisa memberikan gambaran ke pemirsa. Ya mungkin negara lain murah karena penyelenggara pemilunya kecil misalnya, ataupun ada juga yang mahal gitu loh. Gimana kira-kira, Bu Gical? Ini ada 2 hal nih. Ada biaya pemilu, sama alasan disederhanakan kembali. Kalau saya pikir yang disederhanakan tuh jangan sistem pemilunya, tapi manajemen pengolahannya. Kalau saya ditanya bagaimana menyederhanakannya, banyak itu nanti kalau saya jelaskan bisa sampai ini. Tapi itu tadi sudah disebutkan dari A hingga Z itu memang biaya tinggi.
sebenarnya bisa disederhanakan, tinggal kemauan politik saja. Karena konsekuensi dari proporsional terbuka itu pasti ada, misalkan kertas suara yang besar. Lalu penghitungannya secara teknis juga sangat rumit, yang membutuhkan training yang cukup memadai. Butuh waktu panjang. Tapi kalau ngambil perbandingan dari negara-negara lain, itu saya melihatnya dua hal. Memang ada yang mahal seperti kayak US itu mahal. Kalau US oke lah, kita paham lah. Itu loh. Tapi kalau dibandingkan negara-negara lainnya, kita jauh. Ya setelah Indonesia aja misalnya. Ya Thailand, Filipina kan kira-kira jauh, itu lebih murah. India gitu deh kira kan. Misalkan Malaysia itu lebih murah. Malaysia jauh lebih murah. Thailand jauh lebih murah. Karena apa dia? Sejak di hulu, misalkan dari DPT. Apa? DPT, oke. DPT itu kan sumbernya kan dari Kemendagri. Bukan, apa sih? Population data. Oke. Di sana data penduduk ya. Dalam 2 bulan, karena kan sistem parlementer mereka ketika misalkan parlemen dibubarkan, maka dalam 2 bulan mereka harus menyelenggarakan pemilu baru. Oke. Itu bisa dengan sangat baik diselenggarakan. Karena apa? Dia tinggal ambil data dari national population, print, jadilah DPT. Tidak usah dimutakhirkan seperti Indonesia. Kalau kita kan sampai berjilid-jilid tuh coklit, DPT, DPTB, udah. Betul. Iya. Nah itu menyebabkan pasti biaya ekstra. Lalu petugas KPPS, kalau ini kan sebenarnya kan kalau di struktur KPU Bawaslu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota itu kan memang kebijakan saja. Iya. Apakah mau disederhanakan atau tidak kan? Apa tadi KPPS? KPPS di sana tinggal ambil apa sih namanya ya? PNS yang available. Oke, guru misalnya. Guru, petugas kecamatan, petugas desa, penyuluh-penyuluh gitu loh. Iya, dalam beberapa dialog kami. Menarik. Memang sering dibilang gini, loh. Menarik. Itu kan bagian dulu kan itu sengaja disingkirkan. Bagian rezim. Karena mendukung rejim yang lama. Oke, betul. Tapi kalau kita pikir lagi secara logika, mereka tidak akan menggadaikan karir PNS-nya yang sudah 10, 20, 30 tahun mereka mereka bina, mereka kerjakan hanya untuk melakukan pelanggaran di tingkat TPS yang bisa beresiko pemecatan. Oke. Nah, itu misalkan. Lalu misalkan TPS, kita pasti ada yang namanya uang TPS, uang tenda segala macam. Oke. Di sana seluruh gedung-gedung pemerintahan, kelurahan, silakan digunakan. Bahkan yang namanya apa sih namanya itu tempat ibadah. Tempat ibadah. Silakan saja. Tapi jangan hanya misalkan satu agama saja. Di situ boleh masjid dipakai, boleh kuil Buddha, boleh halaman gereja dan lain sebagainya. Di situ yang saya lihat terjadi pendewasaan bahwa tidak melihat lagi hal-hal yang bersifat itu menjadi ancaman terhadap kredibilitas. Nah, tentunya juga dari struktur KPU di provinsi, kabupaten kota, kecamatan, itu simpel aja, Bos. Pak Camat itu nanti jadi wakil PPK gitu misalkan. Sekda jadi wakil di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Jadi dalam 2 bulan operasi operasi pemilu bisa diselenggarakan. Berarti di Thailand sama juga di Malaysia karena mereka ada by election. Jadi setiap pergantian PAW itu tidak nomor urut berikutnya, tapi harus ada pemilu ulang. Sama semuanya di Nepal, Sri Lanka. Berarti kalau begitu KPU yang permanen cuma tingkat pusat. Tingkat pusat. Provinsi, kabupaten, kota, apalagi ke bawahnya itu tidak permanen. Tidak permanen. Oke. Apalagi kalau kita lihat Commonwealth System, ini kan banyak di Commonwealth System itu kan sistem administrasi yang mengacu kepada Inggris. Misalkan kayak Malaysia, Singapura, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. Itu bahkan yang memiliki power itu hanya chair aja atau chief. Artinya kan gini. Sudah misalnya sederhana di tingkat provinsi, kabupaten, kota, apalagi kecamatan segala macam, diambil juga dari resos yang ada, tidak usah seleksi lagi, kan gitu. Dan itu pun cuma satu election body saja. Betul. Tidak ada Bawaslu, apalagi KPP. Betul. Artinya maksud saya, mereka baik-baik aja pemilih itu. Fine, so far. Baik-baik aja. Ya. Karena gini, kita banyak debat ini kan. Iya, betul. Kalau boleh dilihat, saya sudah hampir mengamati 40 pemilu di ratusan pemilu di 40 negara. 40 negara, oke. Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin semuanya.
polanya beda, sistemnya berbeda, tetapi outcome saja yang beda. Memang kalau di Asia, Afrika itu agak-agak chaos kebanyakan sih, gitu kan. Tapi masa kita mau disandingkan dengan betul. dengan Afrika? Harusnya Indonesia itu sudah lebih maju, gitu kan. Pemilihan sistem itu juga sangat penting. Misalkan kayak proporsional, open list, atau terbuka. Itu kalau kita compare di negara-negara lainnya tidak ada Bung seperti itu, Bung. Open list itu nggak ada. Open list itu terbuka itu. Seingat saya itu hanya Afghanistan tahun 2004, 2009, 2014 terakhir. Semua negara tertutup berarti. Betul. Sistem pemilu. Tapi sebenarnya kan bukan gini, Bos. Sudah terbuka, sudah terbuka, terus masa mau tutup lagi gitu. Iya, betul. Bagi saya, kalau alasannya politis, nah kita bisa berdebat lah. Tapi kalau alasannya uang, budget, saya pikir itu alasan yang dangkal. Dan sebenarnya gini, lebih pilih mana? Kita kehilangan uang segitu banyak atau terjadi chaos? Kerusakan tata negara ya. Nah, kalau chaos yang terjadi, maka kita sudah mulai bisa mengambil kesimpulan. Itu kerugian besar. Apalagi distrust masyarakat terhadap kepala daerahnya, terhadap kepala gubernurnya, dan juga terhadap pimpinan-pimpinan di atasnya. Nah, kalau itu terjadi, Bung, ini kata nih kita sehujon ya, itu satu langkah lagi menuju kembalinya otoritarianisme. Karena otoritarianisme itu awalnya memang di bawah, nanti ketika dia sudah bisa mengkonsolidasikan seluruh dari Sabang hingga Merauke, dari sampai Pulau Rote, maka next step-nya adalah mungkin akan dikembalikan pemilihan parlemen, presiden dipilih parlemen, dan itulah menjadi edge of the game, maksudnya pinggiran dari akhir dari sebuah permainan atau pertandingan, kembali ke otoritarianisme. Yang saya pengen bilang begini, Mas, kalau ada duitnya dibayar saja. Kan gitu. Jadi no price tag for demokrasi. Berapapun mahalnya itu harus dibayar. Harus dibayar ya untuk kepentingan demokrasi. Bung tahu kenapa di Afghanistan Taliban itu menang? Kabul itu jatuh karena tidak ada lagi yang mau membiayai. Berarti selama 20 tahun itu koalisi membiayai itu kurang lebih 20 billion US dollar. Berapa itu? Banyak itu duitnya. Dan sudah tidak ada lagi mau membiayai. Ternyata kebijakan Washington DC ingin memotong atau memangkas biaya seperti ini, hingga tidak ada lagi mau sponsori, hingga jatuhlah Kabul. Lalu bayangkan berapa banyak orang yang menderita, negara yang menderita, yang pernah mengecap selama 20 tahun kebebasan, hingga akhirnya jatuh ke dalam rejim Taliban. Terakhir nih, ini menarik, sudah rame terkait dengan revisi undang-undang pemilu. Ya. Itu udah rame lah, walaupun 2025 belum masuk prolegnas, tapi kayak 2026 masuk prolegnas. Nah, ya kira-kira kalau kemudian kita komparasikan beberapa negara yang Bung Ica pahami lah, paham, kita sudah keliling dunia dalam memahami pemilu dan demokrasi, apalagi HAM. Nah, kira-kira regulasi yang menarik itu yang seperti apa? Ya, saya pikir agar emang ini juga jadi masukan kepada kawan-kawan pengambil kebijakan. Mana kira-kira? Kalau saya sih bilang gini, Boy, yang namanya revisi itu untuk lebih baik. Oke. Tapi kalau lebih buruk namanya akal-akalan gitu. Jadi, saya percaya itu, kalau revisi itu lebih baik, lebih mudah, lebih transparan, lebih akuntabel, lebih memiliki kepastian hukum, dan memilihkan. Jadi gini, Boy, bagaimana sistem pemilu itu atau revisi itu ditujukan kepada pembukaan akses sebesar-besarnya kepada setiap individu yang mau jadi kandidat, yang mau menjadi kontestan. Tapi kalau nanti syaratnya makin sulit, makin mahal, segala macam, saya pikir itu bukan revisi seperti kita inginkan. Nah, itu namanya akal-akalan gitu. Memang masyarakat Indonesia selalu kan nerimo apapun yang menjadi kebijakan atau pilihan politik, baik sistem langsung tidak langsung, itu memang pemerintah dan DPR, biasanya masyarakat akan terima saja. Tapi secara kualitas dan secara ini pasti itu ada hitung-hitungannya. Itu adalah sebuah kemunduran. Jadi kita kalau menurut saya janganlah kita menambah kemunduran demokrasi kita. Indeks yang sudah banyak disebarkan, indeks demokrasi, freedom of expression, apalagi nanti
kalau corruption perception index seperti ini, itu bisa dipastikan bos dengan cara yang tertutup. Itu hanya memindahkan saja yang dulu terbuka. Ini kan banyaknya praktek-praktek politik uang, korupsi pemilu, korupsi jabatan dan sebagainya itu kan kan dibuka. Soalnya banyak. Nanti kalau ditutup, praktik kayak gini tidak diketahui lagi. Tapi tidak berarti tidak ada. Hanya tertutup saja. Ditutup. Hampir saya bisa pastikan biaya politik terbuka dan tertutup akan sama. Hanya usernya, penerimanya, dan lain sebagainya itu berubah saja. Kalau yang terbuka mungkin usernya itu langsung ke people, masyarakat, pemilih, itu rata tuh dari struktur yang ada, pemerintahan, kemungkinan sampai pemilih langsung. Nanti kalau tidak langsung, di elit saja. Berputarnya. Cuman ini bukan sebagai argumentasi bagi saya. Kita berbuat saja. Kenapa mahal, di mana bisa diefisiensi, lalu bisa dibuktikan secara saintifik. Itu angka-angka loh. Tapi sedihnya saya ingin menekankan, berapapun mahalnya sebuah harga demokrasi itu harus dibayar oleh negara. Itu bukan duitmu, itu uang rakyat. Saya pikir ini luar biasa. Jadi ini baru dasar sekali. Ini baru bagaimana komparasi penyelenggara, komparasi sistem. Saya pikir Sobat Venus Forum, kita akan kembali dengan perbandingan kondisi Indonesia dengan negara lain dalam konteks yang lain. Baik itu demokrasi, politik, HAM, maupun hal-hal yang sudah menjadi substantif negara yang lain. Itu kira-kira saya pikir. Terima kasih, Bung Michal. Dan jangan bosan-bosan, nanti kembali menemani kawan-kawan Venus Forum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.